semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Komunikasi Antar Pribadi. Di sini kami dari Ilmu Komunikasi kelas C. Yeay. Nah, di sini kita bakal bawain materi mengenai konflik interpersonal dan juga manajemen konflik. Kenalkan, nama saya Yusril Masyuri dengan NIM 107. Ya, perkenalkan nama saya Valentino Rizky Putra Iwansa dengan NIM 120. Perkenalkan, nama saya Runa Azhar Nela Putri dengan NIM 094. Nama saya Monica Gabriela Simatupang dengan NIM 093. Saya Tiara Fatia dengan NIM 108. Saya Dana Felicia dengan NIM 116. Ikutin terus ya. Mau ngomong guys, kalian nih setelah kuliah, rencananya mau ngapain sih buat kedepannya? Gue rencananya sih mau buka toko usaha setelah lulus. Gue punya ide buat buka toko bunga pakai konsep yang unik dan juga menarik nih. Keren banget tuh, Runa. Kalau gue sendiri sih rencananya buat kedepannya tuh pengen lanjutin kuliah di luar negeri. Soalnya udah nyari beasiswa juga yang cocok buat gue. Oh iya, kalau lu gimana? Kalau gue sih masih bingung ya mau melakukan apa setelah lulus nanti. Orang tua tuh pengennya gue bergabung di bisnis keluarga, tapi gue gak yakin kalau itu yang gue mau gitu loh. Tapi Ra, kalau menurut gue, lo harus ngambil keputusan sendiri sih. Jangan sampai lo menjalani hidup berdasarkan dari keinginan orang lain. Bener banget tuh, Ra. Soalnya ini kan masa depan lu juga. Lu jangan mau disetir sama keluarga lu. Gue tahu, tapi itu gak semudah yang kalian pikirin gitu loh. Ra, lu kalau punya impian dan punya rencana buat masa depan lu harus berani buat ngomong sama mereka. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman lu. Nah, bener banget. Kita bisa bantu lo kok buat nemenin apa yang lo pengen. Kalian tuh gak ngerti. Tekan dari keluarga itu besar. Dan gue gak bisa gitu aja ninggalin bisnis keluarga gue. Tapi Ra, ini kan hidup lo, dan lo harus ngambil keputusan sendiri. Gampang ya bagi kalian untuk ngomong kayak gitu. Kalian tuh gak tahu gimana rasanya di posisi ini. Kalian selalu bilang lah gue harus ngikutin mimpi gue, tapi gak ada yang benar-benar ngebantu gue. Gue tuh butuh solusi nyata, bukan kata-kata kayak gini. Maafin kita deh Ra, kita kan cuma pengen lo bahagia dan gak nyesel di kemudian hari. Bener, Ra. Kita tuh mau cari juga jalan terbaik buat lu. Gimana kalau misalnya kita sama-sama cari jalan tengah? Gue tuh cuma mau didukung, bukan dihakimin kayak gini. Maafin kita ya Ra, kita terlalu maksain pendapat. Yuk coba kita cari cara biar lo bisa bahagia tanpa harus ngomongin terlalu banyak. Gimana kalau lu coba ngobrol lagi sama keluarga lu? Jelasin tentang apa yang lo rasain nih sekarang, dan coba deh buat kompromi sama mereka. Nah bener tuh, kuncinya cuma komunikasi yang terbuka. Dan lo jangan sampai takut ngutarain perasaan sama pendapat diri lo sendiri. Mungkin itu ide yang baik. Gue akan coba untuk terus terang kepada keluarga gue. Aman aja Ra, kita selalu bakal dukung lo kok. Oke, untungnya kita bisa nyelesain masalah ini dengan tentram gitu ya teman-teman. Bener, emang ya komunikasi yang terbuka itu kunci utamanya. Nah, dari sini tuh gue bener-bener terima kasih banget ya atas dukungan dan konten kalian nih. Dan ini bener-bener mengubah cara pandang gue. Nah, karena kita udah menyelesaikan kasus, dan sekarang kita akan menganalisis kasus tersebut nih. Nah bener banget. Nah solusi yang bisa kita kasih dari kasus konflik interpersonal tadi, yang pertama itu kita jangan takut buat nyampein perasaan dan pendapat diri kita sendiri. Dan juga ada tambahan ya nih dari Gaby sama Tiara. Oh iya, solusi yang lain yaitu kita harus berpikiran terbuka nih ketika sedang melakukan komunikasi, dan jangan takut sih pokoknya. Sampein aja apa yang mau disampaikan sama orang Bener lain. banget. Nah, sebenarnya tuh adalah kunci utamanya tuh komunikasi terbuka. Ya betul banget. Nah oke, selanjutnya kita mau analisis nih dari kasus konflik interpersonal tadi. Terus yang pertama ada jenis-jenis konflik interpersonal. Nah jenis yang pertama itu ada konflik intra-individu, di mana kasus tersebut melibatkan perdebatan antara diri Tiara dengan apa yang harus dilakukan setelah lulus. Terus jenis yang kedua adalah konflik antar individu. Konflik antar individu ini terjadi antara Tiara dengan Runa dan juga Gaby, di mana Runa sama Gaby nih berusaha ngasih nasihat ke Tiara, tapi Tiara ini merasa tidak dimengerti. Nah hal itu menyebabkan tegangan di antara mereka. Terus konflik juga memuncak ketika si Tiara ini merasa tidak mendapat dukungan yang nyata dari teman-temannya. Nah itu dia tadi jenis-jenis konflik interpersonal.
dari kasus kita tadi. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas nih tentang ciri-ciri konflik interpersonal yang ada pada kasus kita tadi. Nah, yang pertama itu adalah perbedaan individu. Jadi Runa, Gaby, dan juga Tiara punya perbedaan pandangan dan juga pendapat dalam menghadapi suatu konflik. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri kedua yaitu emosi dan persepsi. Jadi tiap orang kita ini memiliki perbedaan reaksi nih terhadap situasi yang memicu konflik. Contohnya tadi Tiara nanggepinnya dengan cara kesel dan emosi. Nah, selanjutnya itu adalah aspek-aspek komunikasi interpersonal yang ada dalam kasus tersebut, yaitu aspek keterbukaan, yang dimana si Tiara ini menceritakan tentang masalah keluarganya kepada Gaby dan Runa. Lalu yang kedua adalah aspek dukungan, yang dimana Runa dan Gaby ini terbuka menyampaikan pendapat mereka gitu. Nah, itu dia tadi analisis kita tentang kasus konflik interpersonal yang sudah kita perani nih. Itu aja kali ya? Iya, itu aja kali ya. Sekian dari kelompok kami tentang konflik interpersonal. Terima kasih sudah menonton. Dadah! Oke guys, jadi maksud gue ngumpulin kalian berdua di sini sebagai perwakilan dari divisi keamanan dan juga perwakilan dari divisi perlap. Gue mau nanya nih, kira-kira dari kalian berdua nih, ada nggak sih yang bersedia buat ngasih satu anggotanya buat ngebantuin divisi dekor? Karena di sini divisi dekor itu kekurangan satu orang. Ya menurut gue sih divisi keamanan aja, soalnya dari tadi gue lihat mereka tuh nggak kerja, diem-diem doang. Lah, mana bisa begitu dong? Kenapa nggak lu sama divisi perlap lu aja itu? Lah, lo kan gak sibuk, kerjaan lo ya cuma ngamanin pas acara berlangsung doang kali. Lalu nggak bisa bilang nggak sibuk, gua kan diem-diem juga kan karena nungguin polis lain sama HT-nya tuh datang dari divisi perlap tuh nggak ngasih ke gua divisi keamanan. Gua nggak tahu sampai sekarang nih bakalan datang kapan tuh. Mungkin ya karena lu itu ya sama teman-teman lu tuh nggak kerja, cuma males-malesan doang. Apaan sih? Gue kasih tau sama lo ya, emang dipikir gue kerjanya di sini cuma menuhin perlengkapan divisi lo doang? Asal lo tahu ya, gue tuh menuhin perlengkapan semua divisi. Udah, jangan berantem guys. Gue di sini ngumpulin kalian tuh bukan buat berantem, tapi buat negosiasi dan diskusi. Lagian juga bukan berarti divisi keamanan belum dapat polis lain dan HT itu karena divisi perlap gak kerja, dan juga bukan berarti divisi keamanan tuh nggak ngapa-ngapain karena mereka tuh males-malesan. Yaudah, sekarang kalian minum aja dulu deh biar tenang. Yaudah ya, Yus, sorry ya, gue dari tadi udah bilang kalau misalnya cuma diem-diem doang. Gue juga sama tim gue lagi usaha kok buat datengin hati sama polis lah nanti siang. Ya, Darlin, gue juga minta maaf ya. Tadi gue malah ngomong divisi perlap nggak ngusahain divisi keamanan. Ya, sorry banget. Ya udah, gimana kalau kita buat keputusan buat ngambil satu orang dari divisi keamanan? Kira-kira Yusri setuju nggak? Gak apa-apa sih, mungkin juga bukan cuma satu orang, tapi gue sama teman-teman gue seluruh divisi keamanan bakalan bantu tim dekor sambil nunggu polis lain sama HT datang. Oke, jadi clear ya semuanya ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Nah, oke guys, tadi setelah ada role play tadi, nah si Palen ini sebagai ketua pelaksana melakukan tujuan manajemen konflik dengan sangat baik ya, dengan mencarikan solusi dan juga penyelesaian masalah dengan cara negosiasi dan juga kompromi. Nah, hal tersebut sih sangat bagus ya. Jadi gimana kita cepat buat nemuin solusi dari sebuah konflik. Oke. Bener banget sih. Sebelumnya itu kan ada kompetisi nih di antara divisi perlap dan juga divisi keamanan. Nah, mereka itu cara mengelola emosinya adalah dengan cara minum air putih. Terus dari divisi keamanan juga menunjukkan bahwa kolaborasi itu ternyata lebih baik daripada kita berkompetisi. Apalagi kan ini kan demi kelancaran acara kan. Oh iya, tadi kan gue sebagai pendengar juga kan harus ada keterbukaan komunikasi atau mengedukasi. Nah, itu membuat gimana sih caranya biar kita tuh memahami satu sama lain. Nah, dari memahami satu sama lain itu kita bisa ngurangin kesalahpahaman dari masing-masing anggota. Oke, jadi sekian dari manajemen konflik. Dadah semuanya. Bye. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.